Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita Rahmawati, NIM 102 dari kelas S3C. Saya di sini untuk menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan. Saya di sini akan mempresentasikan materi hukum perikatan dengan tema perikatan karena adanya perjanjian. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, di sini saya akan membahas definisi dari perjanjian dan perikatan. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan arti perjanjian menurut Profesor Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan definisi dari perikatan yaitu perikatan sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu verbintenis, di mana definisi dari perikatan tidak dijabarkan secara jelas dalam KUH Perdata. Tetapi menurut pakar hukum Profesor Subekti, arti perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Setelah mengetahui definisi dari perjanjian dan perikatan, lalu apa hubungannya antara perjanjian dan perikatan? Saya akan menjelaskannya. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah perikatan sebagai bagian dari perjanjian. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan, meski terdapat sumber-sumber lain seperti perikatan yang lahir karena undang-undang. Suatu perikatan yang lahir karena perjanjian melibatkan dua pihak yang telah sepakat untuk membuat perjanjian, di mana pihak yang satu berhak untuk meminta dan menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan asas-asas perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus dipenuhi. Terdapat 5 asas, diantaranya yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas pacta sunt servanda, yang keempat yaitu asas iktikat baik, dan yang kelima yaitu asas kepribadian. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu mengenai asas-asas tersebut. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan serta persyaratannya, lalu menentukan bentuknya perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan. Lalu asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Lalu asas yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Lalu asas yang keempat yaitu asas iktikat baik. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas iktikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur maupun debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Yang selanjutnya yaitu asas yang terakhir, yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1315, pasal 1340 KUH Perdata, dan pasal 1318 KUH Perdata. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata dan syarat perjanjian menurut hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata dulu. Syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1320. Dalam pasal tersebut menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang kedua adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela, yang ketiga yaitu mengenai suatu hal atau objek tertentu, yang keempat yaitu adanya sebab atau kausa yang dibenarkan. Dalam keempat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang sifatnya subjektif, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat yang sifatnya objektif, sehingga jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Lalu selanjutnya yaitu syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama adanya subjek perikatan, yang kedua adanya objek perikatan, yang ketiga tujuan perikatan, dan yang keempat yaitu ijab dan qabul. Berikutnya yaitu unsur-unsur dalam perjanjian. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal ada 3 unsur dalam membuat suatu perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalis. Pada hakikatnya, ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1339 KUH Perdata. Saya akan menjelaskan ketiga unsur tersebut. Yang pertama yaitu unsur esensialia. Unsur ini wajib ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, maka bisa jadi sepemahaman antara kedua belah pihak tidak sejalan atau tidak sinkron. Lalu yang kedua ada unsur naturalia. Unsur ini merupakan kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang tidak memenuhi syarat, misal terdapat kecacatan atau kerusakan. Kedua unsur ini, unsur esensialia dan unsur naturalia ini harus ada dalam sebuah perjanjian. Lalu unsur yang ketiga yaitu unsur aksidentalis. Unsur ini sifatnya sebagai pelengkap. Unsur ini merupakan syarat khusus yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke macam-macam perjanjian. Perjanjian dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir.
Yang pertama, perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan pihak terkait untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan pihak terkait untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligatoir ini terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu perjanjian sepihak, yang artinya perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja. Lalu yang kedua ada perjanjian timbal balik, yang artinya perjanjian yang membebankan prestasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada perjanjian cuma-cuma, yang merupakan perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lainnya tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada perjanjian konsensual, merupakan perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan. Lalu ada perjanjian real, yaitu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian. Lalu ada juga perjanjian formal, yaitu perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lalu ada perjanjian bernama, yang merupakan perjanjian yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Ada juga perjanjian tak bernama yang merupakan kebalikan dari perjanjian bernama. Dan yang terakhir yaitu perjanjian campuran, yang merupakan perjanjian kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Ya, memang banyak yang termasuk perjanjian obligatoir. Selanjutnya yaitu perjanjian yang termasuk non-obligatoir. Ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian Gelijk-overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya hak dari seseorang kepada seseorang yang lainnya. Lalu yang kedua ada perjanjian Bewijsovereenkomst, yang artinya perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu perjanjian Liberator-overeenkomst, yang artinya perjanjian di mana pihak yang bersangkutan membebaskan pihak yang lain dari kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian Vaststelling-overeenkomst, yaitu merupakan perjanjian untuk mengakhiri suatu keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana tentang perikatan yang lahir karena perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Di sini misalnya saja saya mengambil contoh sederhana, yaitu ada seseorang pemilik rumah makan. Rumah makannya itu bernama Serba-serbi Ayam. Dari namanya saja, tentu saja kita tahu bahwa rumah makan tersebut butuh pasokan ayam potong setiap hari. Lalu kebetulan ada peternak ayam potong yang datang dan menawarkan untuk memasok ayam potong di rumah makan tersebut. Lalu kedua pihak tersebut bertemu, pihak dari rumah makan dan peternak ayam. Mereka akhirnya bertemu dan melakukan perjanjian dan kesepakatan. Setelah melakukan kesepakatan, mereka membuat kontrak yang telah disepakati, dan kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Pemilik rumah makan ini memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak debitur, yaitu pemasok ayam, untuk mengirimkan ayam potong ke rumah makannya setiap hari. Dan yang peternak ayam potong itu memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan dari pihak kreditur itu sendiri.
Dari contoh yang saya buat ini, perjanjian ini bisa dikatakan terjadi secara lisan. Dan perjanjian ini harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah saya sampaikan tadi ya. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari materi atau penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.